Saat itu Faza tampak kaget dengan apa yang dilakukan Faris. Namun pada akhirnya dia membiarkan Faris menggendongnya. Faris dan Faza pun saling berpandangan. Jantung keduanya berdebar kencang. Mata mereka seakan mengatakan sesuatu yang sangat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Pandangan Faris bukanlah ke jembatan yang kakinya pijak, melainkan pada mata Faza yang bersinar bagaikan rembulan. Faza yang terlihat sedikit malu dengan tatapan Faris pun berusaha menepis rasa malunya. Faza kemudian mengalihkan pandangan Faris dengan berkata, "Faris, sebaiknya kamu fokus melihat jembatan ini. Jika tidak, kita bisa jatuh bersama-sama ke sungai." Faris yang terlihat salah tingkah pun segera melihat ke jembatan, sementara Faza menutup mulutnya karena tersenyum sambil tertunduk. Setelah melewati jembatan itu, Faris masih saja menggendong Faza sambil terus memandangnya. Lagi-lagi Faza kembali berkata kepada Faris, "Faris, jembatannya sudah lewat. Bisakah kamu menurunkan aku? Aku bisa jalan sendiri sekarang." Faris kembali harus terlihat salah tingkah dan malu. Faris segera menurunkan Faza dengan perlahan. Setelah itu mereka kembali saling berpandangan. Tidak lama kemudian Faris berkata, "Oh ya, ayo kita lanjutkan perjalanan kita." Faza mengangguk dan berjalan tepat di samping Faris. Saat itu, jalanan yang sedikit licin dan juga banyaknya ranting-ranting kecil membuat Faza terlihat kesulitan untuk berjalan. Maklum saja, Faza baru menyesuaikan diri dengan keadaan di desa. Melihat hal itu, Faris mengulurkan tangannya dan berkata kepada Faza sambil menatapnya, "Pegang tanganku, jalanan sangat licin." Faza melihat tangan Faris yang berada di hadapannya dan kembali menatap Faris yang saat itu mengangguk sambil tersenyum. Dengan perasaan sedikit ragu, Faza meraih tangan Faris dan tersenyum. Faris kemudian menggenggam tangannya dengan sangat erat. "Ayo jalan, sebentar lagi kita akan sampai," kata Faris mempersilahkan Faza untuk melangkahkan kakinya. Di sepanjang jalan itu sesekali mereka saling melirik. Setelah itu mereka tersenyum tersipu-sipu malu. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh, akhirnya tibalah mereka di sebuah danau, yang di dalam danau tersebut terdapat bunga anggrek yang berwarna-warni, membuat danau itu terlihat semakin indah dan cantik. Tak jauh dari danau itu terdapat sebuah air terjun. Airnya yang mengalir membuat suasana semakin indah. Saat itu Faris masih menggenggam tangan Fasa dengan sangat erat. Faris berkata kepada Faza yang saat itu terlihat begitu mengagumi tempat tersebut. "Inilah tempat yang aku maksud, Faza. Aku sangat suka tempat ini. Di saat aku merasa lelah dan ingin sendiri." Faza pun melihat ke sekeliling tempat itu. "Tempat ini memang sangat menakjubkan, Faris. Aku belum pernah melihat tempat secantik ini sebelumnya." Faris kemudian terus memandang wajah Faza. Tidak lama kemudian, Faza meliriknya. "Ada apa, Faris? Kenapa kamu terus memandangku seperti itu?" Faris kemudian berkata kepada Faza yang menunggu jawaban darinya, "Tempat ini memang sangat cantik dan indah, Faza. Tetapi menurutku, wajahmu lebih cantik dan indah daripada tempat ini." Mendengar perkataan Faris, Faza tersenyum lalu tertunduk.
Setelah itu dia berkata kepada Faris sambil menatapnya, "Faris, aku ingin berjalan-jalan mengelilingi tempat ini." Faris tersenyum menatap Faza. "Silahkan saja Faza, bukankah karena itu aku mengajakmu ke sini?" Faza kemudian berkata sambil melirik tangannya yang masih digenggam erat oleh Faris. "Tetapi, bagaimana caranya agar aku bisa berjalan jika kamu terus menggenggam tanganku seperti ini, Faris?" Faris kemudian melihat tangan Faza yang masih dia genggam erat. Lalu dengan cepat, Faris melepaskan tangan Faza yang saat itu tersenyum padanya. Faris berkata dengan perasaan sangat malu, "Oh, maaf Faza, aku tidak sadar." Faza hanya tersenyum, lalu melangkahkan kakinya meninggalkan Faris yang tersenyum melihatnya. Faza begitu menikmati pemandangan yang sangat indah di tempat itu, sementara Faris terus memandang wajahnya sambil terus mengaguminya dalam hati. "Betapa cantiknya wajahmu, dan betapa indahnya senyuman di bibirmu. Bunga-bunga yang bermekaran ini tak secantik dengan dirimu, Faza. Tetapi sayang, kecantikanmu itu hanya dapat aku pandang, tanpa mampu aku sentuh. Kapan aku bisa memilikimu seutuhnya? Kapan kita menjadi suami istri yang sesungguhnya? Kapan kamu membuka hatimu untukku, Faza?" Mereka kemudian duduk di tepi danau. Faza yang terlihat begitu asik menikmati pemandangan di sana, tidak menyadari kalau Faris sedang menatapnya. Faris kembali berkata dalam hati, sambil terus memandang wajah Faza. Faza terlihat berusaha menutupi wajahnya dengan tangan yang terkena sinar matahari. "Waktu yang kulalui untuk menunggumu terasa sangat lama, Faza. Aku harap kamu mengerti hal itu. Ingin rasanya aku memelukmu. Ingin rasanya aku mencium bibirmu itu, Faza. Tetapi kapan? Kapan hal itu terjadi, Faza?" Lamunan Faris terhenti ketika Faza mencipratkan air pada wajahnya sambil tertawa lepas. Faris tersenyum dan terus memandang wajah Faza. Tanpa dia sadari, Faris yang tak mampu menahan gejolak di hatinya menyentuh wajah Faza dengan perlahan, lalu mencium bibirnya. Faza terlihat kaget, lalu berusaha menepis ciuman itu. Faris kemudian tertunduk lalu berkata kepada Faza, "Maafkan aku, Faza. Tolong maafkan aku. Aku hanya laki-laki yang biasa yang terkadang tak mampu untuk menahan diriku untuk tidak menyentuhmu." Faza kemudian hendak mengatakan sesuatu kepada Faris, namun Faris berdiri dengan cepat dan berjalan meninggalkan Faza. Lalu Faris menghentikan langkahnya dan berkata kepada Faza, "Apakah kamu masih ingin di sini? Sebentar lagi matahari akan terbenam. Jika kita tidak pulang sekarang, kita akan kesulitan melintasi jalanan." Faza yang terlihat bingung dan merasa menyesal dengan apa yang baru saja dia lakukan pada Faris, berjalan dengan pelan mendekati Faris. Meski hatinya terluka dan kecewa, Faris masih memperlakukan Faza sama seperti saat mereka berangkat tadi. Faris menggenggam tangan Faza dengan erat karena takut Faza terjatuh. Begitu pula saat mereka melewati jembatan kecil itu. Faris kembali menggendong Faza. Faza terus memandang Faris yang saat itu fokus melihat jembatan. Setelah melewati jembatan tersebut,
Faris dengan perlahan menurunkan Faza dan kembali menggenggam erat tangan Faza. Saat berjalan, Faza terus memandang Faris. Namun Faris seakan tidak tahu apa yang dilakukan Faza padanya. Saat mereka berada tak jauh dari rumah mereka, Faris berkata kepada Faza, "Faza, pulanglah dulu. Aku akan menyusul nanti. Masih ada sesuatu yang harus aku ambil di kebun. Aku lupa mengambilnya tadi. Kamu bisa kan pulang sendiri?" Faza mengangguk, menatap Faris, lalu melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah. Setelah melihat Faza dari kejauhan tiba di rumah, Faris berjalan ke tempat di mana dia akan mengambil barangnya yang tertinggal. Setelah mengambil barang miliknya yang tertinggal di kebun, Faris berjalan kembali ke rumah. Seperti biasa, saat Faris tidak berada di rumah, Faza selalu mengunci pintu rumahnya karena takut binatang atau orang yang tidak dikenal masuk ke rumahnya, dan itu dia lakukan atas perintah Faris. Tetapi Faris memiliki kunci cadangan, jadi dia bisa masuk ke rumah tanpa harus menunggu Faza membuka pintu untuknya. Faris masuk ke rumah seperti biasa, tanpa ada pikiran apapun, apalagi curiga. Setelah menyimpan barang-barang miliknya di dapur, Faris berjalan hendak masuk ke kamar. Namun saat Faris hendak membuka pintu kamarnya, tanpa sengaja dia mendengar Faza berbicara dengan seseorang di telepon. "Fadil, aku hanya punya waktu sedikit untuk berbicara denganmu. Jadi tolong dengarkan aku baik-baik." Mendengar hal itu, Faris tampak sangat kaget. Faris kemudian pergi meninggalkan rumah dengan perasaan yang begitu hancur.